Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa saat tidak bertemu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk melanjutkan bahasan kita tentang As-Sirah Nabawiyah, sebuah kehidupan dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan kali ini kita sampai membahas pasca atau tepatnya tahun ke-5 Hijriah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa yang sangat besar, yakni Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Pada kesempatan kali ini jemaah sekalian rahimakumullah, di tahun ke-5 Hijriah ini di bulan Syawal. Kalau bulan Syawal biasanya kita melakukan apa, Pak? Bulan Syawal ya Syawalan pada kondisi kita. Alhamdulillah bulan Syawal kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ingatlah pada tahun ke-5 Hijriah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin di bulan Syawal itu ternyata kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar, yakni datangnya kaum musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dari musuh beliau yakni dari suku Ghatafan dan suku Quraisy itu jumlahnya 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, di mana jumlah kaum muslimin pada waktu itu 3.000 pasukan. Jadi 10.000 merupakan jumlah yang luar biasa besar. Sebuah waktu yang kalau bagi kita Syawal ya waktu bergembira, bertemu dengan keluarga dan sebagainya, tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal tahun ke-5 itu kemudian mendapatkan tamu besar. Tepatnya bukan tamu ya tamu tadi undang musuh Allah Subhanahu wa taala, di mana dari suku Ghatafan dan suku Quraisy. Ini suku Quraisy jumlahnya 4.000 orang, suku Ghatafan jumlahnya 6.000 orang. 10.000 pasukan kafir Quraisy dan suku Ghatafan kemudian mereka bersiap untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, bukan itu saja. Di samping 10.000 pasukan suku Ghatafan Quraisy tadi, kemudian ternyata orang-orang Yahudi yang kemarin dikeluarkan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Yahudi dari Bani Khaybar dan beberapa suku yang lainnya yang mereka kemarin diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyalahi aturan bersama yang telah disepakati di Madinah. Mereka kemudian berkolaborasi untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasukan ini disebut dengan pasukan sekutu. Pasukan yang luar biasa yang secara jumlah itu sudah di luar kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, begitu Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentang rencana penyerangan 10.000 pasukan orang-orang kafir ini, maka
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak bermusyawarah bersama dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dari musyawarah yang diadakan Nabi bersama dengan para sahabat, akhirnya ada beberapa usulan. Salah satu usulan yang juga luar biasa, belum pernah terjadi di bangsa Arab pada waktu itu adalah usulan dari Salman Al-Farisi. Yakni jemaah sekalian, kata Salman Al-Farisi, wahai Nabi, kami dahulu ya di Al-Farisi itu Persia, bukan Parsia, bukan Paris ya. Beliau kemudian menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa kami biasanya ketika ada musuh atau ada penyerangan yang luar biasa di luar kemampuan kami untuk melawannya, maka kami biasanya membuat parit. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, usulan dari Salman Al-Farisi ini kemudian diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah bersama dengan seluruh kaum muslimin pada waktu itu 3.000 pasukan itu kemudian membangun parit. Jemaah sekalian rahimakumullah, parit yang dibangun selain itu belum pernah ada di bangsa Arab, dan kemudian tentu luar biasa jaraknya ya, 5.000 ya, 5.000 hasta ya. Satu hasta itu 0,45 atau hampir setengah ya meter ya. Sehingga jarak 5.000 atau kalau di kita sekarang kilometer sekitar 2,5 ya, sekitar 2,5 kilometer ya. Kemudian dalamnya itu 10 hasta ya. Dalamnya 7, ada yang sampai 10 hasta. Kemudian lebarnya itu 9 hasta. Inilah bangunan parit yang menjadi usulan dari Salman Al-Farisi, diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kepada para sahabat Nabi untuk mempersiapkan parit. Karena ini di utara, bagian utara, yang selatan, kemudian timur, barat, itu wilayah ada beberapa wilayah bangunannya Yahudi yang tidak bisa masuk, dan tentu kemudian tempat-tempat yang sulit. Nah, yang utara itu yang sangat mungkin di mana musuh untuk kemudian bisa masuk Madinah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di 5.000 hasta tadi ya, jemaah sekalian kaum muslimin kemudian membangun parit secara bersama-sama. Pada kesempatan itu jemaah sekalian rahimakumullah, kita bisa bayangkan membangun parit yang belum pernah ada, kemudian belum pernah melakukannya, kemudian membangunnya. Kira-kira kalau sekarang bisa berapa lama? Mungkin lebih cepat ya kalau sekarang ya, alat-alatnya dan sebagainya. Pada waktu itu jemaah sekalian rahimakumullah ya, persiapan untuk menghadapi musuh yang luar biasa ya, 10.000 musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya ya, melawan 10.000 pasukan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat membuat parit dalam waktu yang cukup panjang, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian Rasulullah mempersiapkan parit itu ya, tentu semua para sahabat ya bergembira, namun dalam kondisi waktu dingin pada waktu itu. Kita bisa bayangkan kalau di kita dingin itu berapa, Pak? Di sini pernah 20? Enggak pernah ya, 20 ya. Kita kalau di Arab ada yang pernah 10 ada ya, pernah 10 ya. 10. Saya pernah di satu negeri itu sampai 4%, sampai kemudian pernah di 1 hari atau 2 hari itu minus. Masya Allah, minus ya. Ini aktivitas boleh jadi ada yang beraktivitas, tetapi ya banyak yang tidak teroptimalkan ya. Ada yang bisa terlaksana ya. Makan itu kalau panas banget ya, bakso panas begitu,
itu bisa sih ya. Begitu dibikinkan panas itu sudah sebentar sudah dingin ya, langsung dimakan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam musimnya musim dingin, dan karenanya Rasulullah bersama dengan para sahabat tentu musim dingin, tetapi karena memang untuk berjuang kepada agama Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan penyerangan dari suku Quraisy ya, suku Quraisy dan suku Ghatafan yang 10.000, dan ternyata mereka bekerja sama juga dengan orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam kondisi yang dingin. Kemudian kalau kita baca makannya, kita kalau ada kegiatan bersama kira-kira makan lebih terjamin ya. Makan lebih terjamin. Sehari biasanya berapa sih? Ya, 3 kali ya. 3 kali. Atau mungkin kalau ada yang diet itu bisa 2 kali ya, 2 kali. Nah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ya mereka makannya paling banter ya 1 kali. Ada beberapa mungkin yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika Jabir bin Abdullah itu membantu Nabi. Ada punya kambing kecil, kambing muda kecil, kemudian beliau masak ya. Setelah itu kemudian berbisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, ini ada makanan untuk panjenengan. Gitu. Jadi ya orang Arab makannya kan begitu ya, kambing kecil apalagi cempe itu bisa untuk paling 2 orang ya, paling 2 orang. Kalau kita berapa orang kira-kira? Oke, kambing kecil ya, kambing kecil. Nah itu berbisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, ini ada makanan tapi cukup untuk 1 atau paling banter 2 orang lah, gitu kan. Oh ya, sudah masak ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil seluruh sahabat, berapa tadi jumlahnya? 3.000 pasukan. 3.000 pasukan dipanggil untuk datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Ya, wahai Jabir, tolong bilang juga ke istrimu, biarkan saya yang melayani seluruh kaum muslimin. 3.000 pasukan. Jadi 1 kambing, walaupun kita nggak sebanyak orang Arab kalau makan, ya, saya kira 3.000 juga kurang, ya jelas sangat kurang. Ya. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wahai Jabir, biarkan saya yang melayani semua kaum muslimin. Kaum muslimin kemudian dipanggil datang ke rumahnya Jabir, ada yang 10 atau berapa yang cukup rumahnya masuk gitu kan. Ternyata ya masakan yang telah disiapkan oleh istrinya ini cukup untuk seluruh pasukan 3.000 orang itu. Ya, begitu selesai, kemudian pasukan semuanya sudah ya dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan, wahai Jabir dan istrimu, ya anak-anakmu, ini silahkan makan. Ternyata masih penuh ya untuk Jabir dan keluarganya dan beberapa wanita-wanita yang muslimah yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah di antara karunia besar Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di mana beliau bersiap untuk menghadapi 10.000 pasukan ya. 10.000 pasukan yang luar biasa, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar ya, di antaranya berupa makanan dari Jabir dan juga beberapa mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah itu kemudian pasukan datang. Pasukan datang di mana 10.000 pasukan, ternyata mereka datang begitu mau masuk Madinah kaget ya, ketika ada yang dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya. Kok ada ini belum pernah ada sebelumnya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah ketika mereka mau masuk tentu tidak bisa ya.
Musuh ketika kemudian datang, kemudian mau masuk tidak bisa dan seterusnya, sampai kemudian ada beberapa yang berhasil untuk menutup lubang tadi, dan kemudian mereka beberapa yang kemudian mereka berhasil masuk, ya jemaah sekalian rahimakumullah. Ini namanya Amr bin Abdul Amr bin Abdul Mudin, ya. Ini yang berhasil masuk, orangnya gede luar biasa, ya. Dan kemudian mereka beberapa orang berhasil masuk dan kemudian berhasil melawan mereka melawan kaum muslimin yang mencegat yang ada di wilayah tersebut, ya. Di tempat tersebut agak kecil, ya, sehingga mereka tutup dan kemudian kudanya bisa lewat masuk, ya. Nah, pada saat itulah kemudian, ya, siapa yang mau melawan saya, gitu kan. Nah, pada saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib yang siap untuk melawan Amr ini, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian qadarullah, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan. Secara fisik kalah besar sebenarnya dengan si Amr ini, akan tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, kemampuan Ali bin Abi Thalib yang juga luar biasa ini akhirnya bisa mengalahkan musuh yang kemudian mereka berhasil masuk ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian kaum muslimin sudah mempersiapkan diri di dalamnya dengan kekhawatiran yang luar biasa, kedinginan yang luar biasa, dan kemudian musuh yang jumlahnya 3 kali lebih besar, ya, 3 kali lebih. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin kemudian dengan tetap, ya, komitmen, dan Rasulullah SAW juga agak khawatir, ya, sempat mau mengajak berdamai atau berembuk dengan musuh, ya. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, suku Aus, ya, kemudian menegaskan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ya, sesungguhnya sejak awal ketika kami mempersilahkan panjenengan dan juga kaum muslimin datang ke Madinah, maka kami siap untuk berjuang bersama kaum muslimin, bersama dengan Rasulullah SAW untuk menegakkan ajaran agama ini, apapun halangannya, apapun musuhnya, ya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sungguh kesiapan dari orang-orang Ansor dan juga tentu orang-orang Muhajirin dan juga seluruh kaum muslimin, 3.000 pasukan ini, mereka dalam kondisi yang kelaparan, dalam kondisi yang kedinginan luar biasa, ya. Mereka semuanya masih siap untuk terus, ya, menegakkan agama ini dan juga melawan musuh-musuhnya. Nah, pada kondisi saat itulah, ya, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di mana pasukan jumlahnya 3 kali lebih besar, kemudian perjuangan dari Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin, ya, membangun parit dan seterusnya, alhamdulillah kemudian berhasil menahan musuh untuk tidak bisa masuk. Namun juga kaum muslimin tentu tidak bisa melawan juga, ya. Persiapan mereka untuk selanjutnya adalah, dan ini adalah karunia besar Allah Subhanahu wa taala, yakni adanya Nuaim bin Mas'ud, ya. Ini orang Ghatafan, di mana Nuaim bin Mas'ud ini kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui oleh kawan-kawannya, tidak diketahui oleh sukunya. Untuk apa datang kepada Nabi? Ternyata Masya Allah wa tabarakallah, Nuaim bin Mas'ud ini menyatakan masuk Islam. Sehingga ditanya oleh Nabi SAW, apakah kamu tahu? Tidak wahai Nabi, tidak ada yang tahu. Maka terus apa rencana yang engkau lakukan? Ya, kalau engkau perkenankan wahai Nabi, saya akan melakukan sesuatu kepada kaumku dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Quraisy. Maka diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya.
Maka Nu'aim bin Mas'ud kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy, mengatakan kepada kaumnya, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, mengadu domba di antara mereka, ya, satu dengan yang lainnya. Orang Yahudi sudah tidak sudah tidak seperti perjanjiannya, ya. Kemudian orang Quraisy juga demikian, kaumnya juga disampaikan demikian. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dengan kalimat yang disampaikan Nu'aim ini, ya, jemaah, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan suku Ghatafan, mereka kemudian saling curiga satu dengan yang lainnya. Dan karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, musuh dalam kondisi sudah tidak bersatu. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, di mana orang-orang Quraisy, ya, suku Quraisy dan juga suku Ghatafan dan juga orang-orang Yahudi yang sudah diprovokasi oleh Nu'aim bin Mas'ud tadi, ya, itu kemudian mereka semuanya melakukan kerjasama, ya, tetapi sudah tidak bisa menyatu karena sudah diadu domba oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian mereka sudah tidak bersatu, kemudian pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada kaum muslimin, di mana mereka, ya, sudah tidak bersatu. Sudah begitu kemudian ada angin puting beliung, ada kemudian hujan dan kedinginan yang luar biasa di antara orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian satu dengan yang lainnya sudah mulai enggan lagi melanjutkan perjuangannya, di mana sebelumnya pun mereka sudah banyak sekali mendapatkan kekalahan bersama dengan melawan dengan kaum muslimin, ya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, pasca kemudian kondisi yang dialami oleh orang-orang Quraisy, orang-orang suku Bani Ghatafan dan juga orang-orang Yahudi yang melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mulai frustasi, ya. Pada kondisi itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kondisi yang berupa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berupa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang Quraisy terakhir mereka sebentar sebelum kemudian mereka buyar semuanya, ya, kemudian berencana untuk musyawarah terlebih dahulu. Tetapi kemudian musyawarah di antara mereka sudah tidak bisa mendapatkan kesamaan pendapat dari kalangan mereka sendiri. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan luar biasa kondisi yang sangat menyakitkan mereka, sehingga mereka semuanya kemudian kata orang-orang Quraisy, ya, sudah, kita kembali saja, tidak bisa mengalahkan dari kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi yang seperti itulah yang kemudian didapatkan oleh orang-orang Quraisy, suku Ghatafan dan juga orang-orang Yahudi. Tentu orang-orang Yahudi tidak mau merugi juga, ya, mereka nanti orang-orang Yahudi yang masih ada di Madinah nanti malah tambah diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu seterusnya. Maka mereka akhirnya sudah tidak bisa bersatu, semua pasukan musuh, ya, yang 10.000 dan plus orang-orang Yahudi tadi akhirnya sudah tidak bisa bersatu lagi, dan kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah dan ke tempat mereka sendiri. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah yang secara tegas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Al-Ahzab ayat 9, ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum il ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim, ya. Dan ketika wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada mereka semuanya ketika junudun fa'arsalna 'alaihim, ya, rihan wa junudal lam taroha, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kondisi yang
penyakit dan kemudian kondisi kekurangan yang ada di pasukan mereka, di pasukan musuh, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan junud dalam taroha, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan bantuan dari para malaikat ini kemudian menegaskan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam perang ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sebuah peristiwa yang luar biasa besar yang dialami oleh kaum muslimin di tahun ke-5 Hijriah, yakni perang Ahzab, ya. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesudah tahun ini, sesudah peristiwa perang Ahzab ini, maka mereka semuanya tidak mampu untuk melawan kita lagi, tetapi sebaliknya kitalah yang akan kemudian mampu melawan mereka. Sehingga peristiwa besar di tahun ke-5 Hijriah, yakni peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq ini, jamaah sekalian rahimakumullah, merupakan penutup penyerangan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir kepada pasukan muslim di Madinah, dan sekaligus menjadi waktu mulai, ya, kaum muslimin kemudian menyerang musuh-musuhnya. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, satu peristiwa besar dan sebuah ibrah yang luar biasa dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya, ya, bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus komitmen untuk tetap, ya, bagaimanapun kondisinya, apalagi ketika mendapatkan ujian, cobaan dan sebagainya, maka sesungguhnya pada saat kita tetap komitmen dengan dinullah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang seperti itulah, ya, pada kondisi-kondisi di mana ujian cobaan menjadi luar biasa, maka itulah waktu untuk kemudian berbalik, insya Allah akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, semoga kita semuanya mendapatkan pelajaran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.